ekonomi itu apakah harus dibedakan antara ekonomi yang Islami, syariah, dan ekonomi biasa? Sehingga bisa menjawab dari berbagai pertanyaan ini. Nanti penerapannya ada enggak? Kalau ada penerapannya, apa sih bedanya? Kemudian kalau ada, memang adanya, kemudian kenapa perlu dilirik, perlu dilihat? Gitu. Nah, yang pertama buat saya itu, sebenarnya adakah ekonomi itu dibedakan antara syariah dan konven gitu, ekonomi itu? Cara keilmuan seperti yang kita pelajari kemarin. Ilmu ekonomi itu diambil berdasarkan fakta dan data, kemudian dianalisis dengan metode statistik dan matematik, dibuat grafik. Kemudian hasilnya keluar ilmu namanya ilmu ekonomi yang sebenarnya bersifat apa itu moral, sosial, artinya bicara tentang masyarakat, ya kan, tentang bicara tentang masyarakat, diambil dari data. Masyarakat suka membeli, kemungkinan dengan banyak yang dia beli, barang-barang yang banyak dibeli itu ada peningkatan harga di pasar. Tapi barang-barang yang tidak diminati, kemudian terjadi penurunan karena nggak ada yang beli, harga itu tidak ada. Nah, kemudian dibuat data statistik kajiannya dengan olahan matematik, jelas matematik dengan statistik kan, nilai tertinggi, nilai terendah. Statistik kan gunanya begitu, melihat probabilistik simple berdasarkan populasi, jumlah populasi. Nah, dari populasi sekian masyarakat diambil sampelnya, dibuatlah rumus, ada yang disebut rumus Lovin, rumus segala macam untuk mengambil data statistik. Itulah disebut metode analisis matematik yang kita pelajari kemarin, pertemuan kemarin, bahwa ilmu ekonomi itu diambil dari hal itu. Sekarang apa salahnya ilmu itu? Kenapa perlu disyariahkan? Apakah matematik kurang syariah? Apa statistik kurang syariah? Di mana salahnya? Data kan data konkret, data pasar. Berdasarkan marketing, orang suka misalnya yang bentuknya warna biru, misalnya orang beli pot bunga, suka warnanya, pot bunga itu warna biru. Menurut data statistik, warna birulah yang di pasar lebih laku ketimbang warna kuning. Kemudian dibuat data statistiknya, dibuat sampel, ternyata warna biru diminati, akhirnya diproduksi lebih banyak warna biru. Sepatu juga begitu. Menurut hasil analisis lebih banyak pilihannya, lebih banyak ke sana. Nah, pertanyaan saya, salahnya di mana? Kenapa perlu disyariahkan gitu? Data statistik sama matematiknya. Salahnya di mana? Kan berdasarkan deskriptif. Berdasarkan daripada kesimpulan yang induktif dan deduktif. Itulah ilmu ekonomi yang kita belajar. Ya kan? Berdasarkan keilmuan yang kita pelajari kemarin, kita kan nggak bisa pisah dari pemahaman kita kemarin. Kita kan sudah belajar pertemuan kemarin. Pemakalannya siapa ini yang kemarin? Pemakalah kelompok pertama. Siapa kelompok pertama ini? Pemakal Azka ya. Oke, saya belum dengar yang Berry ini yang mana ya mukanya. Kalau Ibrahim saya lihat tadi ada pakai peci. Yang Berry ini saya belum kenal nih. Halo Berry, suka in out kayaknya nih. Nggak ada gitu ketika perkuliahan kayaknya nih anak yang namanya Berry ini. Ya Pak. Kamu suka in out nih kelihatannya di hasil statistiknya. Alasannya apa ya? Di mana letak salahnya? Hmm? Di
Di mana letak salahnya ilmu ekonomi yang dipelajari di umum, dasar ilmu ekonomi yang kemarin kita pelajari? Coba buka makalah kamu kalau nggak percaya itu. Di mana? Kamu kan udah belajar. Kan ekonomi itu bicara tentang what, how, dan whom, ya kan? Artinya barang dan jasa, apa yang dihasilkan, terus bagaimana barang dan jasa dihasilkan, untuk siapa, karena ada pembeli dan penjual. Dan di pasar lah ditentukan harga, ya kan? Kan mikro gitu. Sekarang salahnya di mana? Kenapa? Berry. Ya, pemakalah kemarin ini, ya kan? Kamu kasih tahu ilmu tentang ilmu ekonomi. Ada kaitannya sama nggak sama ilmu sekarang? Materi hari ini? Hah? Ya, kamu kan kamu yang jelasin nih kemarin, bukan saya. Kamu perilaku pembeli dan penjual di pasar, penentuan harga, price, nah, itu ekonomi. Sekarang di mana salahnya? Metode yang digunakan kan statistik, matematik. Sekarang kenapa perlu disyariahkan? Salahnya di mana? Apakah tidak syariah matematiknya? Data analisisnya tidak syariah? Terus apa yang kamu cari dengan program yang syariah itu ya apanya? Ada matematika syariah, matematika tidak syariah, statistik tidak syariah, statistik tidak syariah. Coba kamu jawab itu. Kamu kan belajar ilmu ekonomi, kamu tahu kan ilmu ekonomi itu ilmu mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Dan ilmu ekonomi itu bukan hanya diterapkan bagi negara, diterapkan bukan buat orang lain. Kita yang nerapin ilmu ekonomi itu gunanya buat kita. Kita belajar ilmu ini bukan hanya untuk negara, buat kita, buat nanti kita mencari penghidupan. Biar kamu tahu nih, kita mencari hidup. Dalam hidup dan kehidupan ini, kita kan mencari kesejahteraan hidup di dunia. Ya kamu, nggak saya. Ya kan? Bagaimana cara memecahkan masalah supaya kita dapat sejahtera? Ya kan? Supaya apa yang menyebabkan kita kurang sejahtera? Karena apa yang kita butuhkan, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak terpenuhi. Kenapa? Nah, itulah masalahnya. Kenapa tidak terpenuhi? Kan gitu. Maka dibuatlah data statistik, analisis, oh ternyata tidak terpenuhi karena barang itu yang diproduksi tidak bisa terbeli oleh kita. Kenapa tidak bisa terbeli? Karena kita tidak punya uang. Kenapa tidak punya alat tukar uang? Uang itu kan sebagai media. Kenapa tidak punya alat tukar uang itu? Ya karena tidak ada barang dan jasa yang bisa kita tukar untuk mendapatkan uang. Kenapa kita tidak punya jasa dan barang yang kita bisa tukar dengan uang? Kenapa tiba-tiba muncul ekonomi perlu ada disyariahkan? Syariah mananya? Di mana yang perlu disyariahkan? Siapa yang mau jawab ini pemakalah hari ini? Apanya yang salahnya, di mana ekonomi? Di mana yang perlu disyariahkan? Tadi saya bilang ekonomi itu mencari kebutuhan hidup setiap orang. Nggak kamu, nggak saya, nggak siapapun. Dengan cara apa? Dengan cara produksi, bekerja istilah orang kan. Kerja menghasilkan apa?
pengangguran. Nah, itulah yang menyebabkan disebut penyakit ekonomi. Nah, seperti mahasiswa bergantung nggak ekonominya kepada orang lain. Kenapa bergantung kepada ekonominya kepada orang lain? Karena tidak bisa berproduksi. Bisanya produksi apa? Bisanya mahasiswa produksi apa? Eh? Apa bisanya produksi apa mahasiswa? Coba, siapa yang bisa jawab? Bisa privat, Pak. Mendapatkan uang dari jasa privat. Bisa, Pak. Nah, dari uang itu bisa membiayai perkuliahan. Ditabung bisa, Pak, meskipun nggak besar. Enggak, tanya bisa ditabung enggak? Bisa untuk biaya kuliah enggak? Bisa, Pak. Oh, bisa. Jadi banyak mahasiswa yang tidak bergantung ekonominya, tapi berusaha sendiri sehingga bisa menghasilkan uang dan bisa mendapatkan gelar sarjana tanpa bergantung ekonominya pada orang lain, gitu menurut kamu? Iya, Pak. Oh, terus kamu bergantung ekonomi terhadap Di apa? Kan sekarang banyak peluang untuk khususnya untuk kita mahasiswa gitu. ya, terus duitnya berapa Untuk tahun mandiri. kumpulin itu tabung untuk biaya kuliah kamu dari jasa privat. Menurut kamu ya, ini kan dream itu artinya nggak nyata, cuman omongan doang, omdo, ya kan? Nah, Iya. menurut kamu tuh bisa membiayai kuliah kamu menyelesaikan sampai sarjana kayak gitu, impian-impian kayak gitu. Belum sih, Pak, belum cukup kalau misalkan sampai sarjana. Kalau saya sih bisa ngimpi doang, saya malah bisa ngimpi kok jadi sarjana, S1, S2, S3, semua lewat mimpi saya. Saya mimpi dulu lulus sarjana, mimpi lagi saya lulus S2, mimpi lagi saya lulus S3, semua lewat mimpi. Cuman berdreaming. Itu juga dalam hidup dan kehidupan saya. Kira-kira begitu gak manusia itu hidup? Mayoritas, Pak. Mimpi gitu. Bisa jadi kenyataan. Nggak bisa, Pak. Harus ada Mimpi ikhtiar. dibarengi usaha, Pak. Harus ada ikhtiar juga. Nah, menurut kamu salahnya di mana orang usaha? Kenapa perlu ada ekonomi syariah, ekonomi umum? Dalam caranya, Pak. Mungkin yang disyariahkan itu caranya. Ya kan saya bilang, caranya lewat matematik dan statistik. Ilmu ekonomi itu. Metodenya induktif, deduktif. Dengan cara statistik. Statistik kamu kan pernah belajar sedikit apa belum? Udah dapat belum ya materi statistik? Belum ya? Sudah, Pak. Baru pengantar kemarin, semester kedua pengantar. Oh, pengantar statistik ini atau siapa yang ngajarin kamu, Pak Sofyan? Eh, Semester 2 kemarin Panadra, Pak. Oh, Panadra, apalagi Panadra keras banget kalau statistik. Kamu dapat apa? Dapat C apa D? Jelek, Pak. Masih belum paham. Ya, ya statistik ya gitu. Ilmu statistik itu pasti menggunakan matematik. Salahnya di mana coba? Kan ilmu ekonomi itu berdasarkan statistik matematik. Supaya tidak bergantung ekonominya kepada orang lain,
Dia menurut statistik kebanyakan mereka bermimpi. Ini data statistik yang dikumpulkan. Ketergantungan dengan ekonomi itu nggak ada hasil statistik. Salah nggak saya? Syariah nggak syariahnya di mana saya? Ilmu ekonomi yang saya peroleh dari data statistik matematik tadi. Coba, siapa yang bisa jawab nih? Nah, kalau belajar itu semacam itu. Kalau kamu belajar teori saja, kamu baca buku, pinter buku, sehingga kamu sukanya itu nanti nonton Korea, sukanya kamu lagu-lagu, dreaming semua, menjanjikan semuanya, menjanjikan tipuan saja. Mata gurur kalau dalam Al-Quran disebut. Duitnya, hasil mereka itu mereka yang untung. Karena kan saya sudah bilang duit itu untuk mengganti, memenuhi kebutuhan hidup. Mereka dapat duitnya, orang lain dapat mimpinya. Itulah orang Islam. Semuanya ngaku Islam. Jauh dari bermimpi. Nggak pernah bangun masjid itu minta-minta berjalan. Nggak ada anak yatim. Anak yatim dengan janda itu terjamin. Nggak ada di jalan-jalan minta-minta. Kenapa? Ya iyalah di Islam itu fakir miskin anak yatim dijamin dapat zakat, beitumalnya jalan, udah pasti. Khalifah aja kalau kenapa-napa khalifah itu bawa sendiri ya. Sehari ketahuan sama dia ada orang nggak makan itu sedih khalifah. Bawa sendiri makanan, bawa sendiri makan, gotong, gandum. Itu zaman dulu orang, tapi sehingga semuanya makmur. Kalau sekarang coba kamu bayangin mana Islamnya itu di mana? Orang-orang mimpi, ya kan, supaya dapat uang. Sekarang yang dapat uang kerja, yang bisnis siapa? Yang punya pasar siapa? Sekarang disyariahin, minta disyariahin. Orang di London itu, di kota umat Islam itu, udah banyak orang itu kalau mau minta-minta tuh dia orang non muslim itu dia pakai muslim supaya orang kasih. Nah itulah generasi kita ini sekarang, generasi kamu. Banyak mata guru dalam Al-Quran disebutkan gitu. Coba kamu pemakaran, di mana salahnya? Ya pemakaran sekarang deh. Ya, ya, saya mau kenal yang namanya Ajijah, yang namanya Umi, yang namanya Nurul itu yang mana? Yang saya kenal di Speed aja. Bukan sejarah. Kalau yang laki itu ya
Umi. Hidupin coba video, Mas. Oke. Ajija, oke. Umi mana Umi? Nurul Ilmiah coba. Masa? Maaf, nggak bisa on cam, ini lagi di atas genteng. Apa-apa. Udah kelihatan. Kalau buktinya memang di atas genteng. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Ayo, coba videonya Umi. Videonya mana? Dosen juga kenal. Soalnya lewat mahasiswa pertama lagi. Ini kan membuat saya mahasiswa pertama, semester pertama, saya nggak ya, menurut kamu Ajija, Umi, ya, apa bedanya? Menurut kamu apa sih salahnya? Kenapa perlu ada ekonomi syariah? Emang beda, Ajija, Umi? Kalau mungkin dari Dari apa? Kan sendiri kan dari Al-Quran sama hadis. Kalau konvensional kan bukan dari sana gitu, Pak. Nah, terus, iya, Pak. Terus menurut kamu data statistik tuh nggak bisa dari Quran hadisnya gitu? Gimana ceritanya tuh? Jadi Maksudnya bukan statistiknya, Pak. kan gimana? Kan saya udah cerita tadi. Coba. Coba gini nih. Ya gimana? mungkin dari Ajija nih, coba sistemnya nih. yang berbeda. Kalau konvensional kan pakai sistem kapitalis dan sosialis. Kalau syariah kan pakai kedua sistem itu. Ini baru Ajija nih ya.